Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وإلى النار. أما بعد، معاشر المسلمين yang sama-sama merindukan surga dan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada siang hari menjelang zuhur ini Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahannya bagi kita. Allah Subhanahu wa ta'ala selaku Tuhan kita bersama masih memberikan kenikmatannya kepada kita, sehingga dengan kenikmatan yang telah Allah adakan di dalam diri kita, kita pada detik ini, kita pada jam ini bisa melakukan di antara sunnah yang dianjurkan Rasulullah SAW, dan hampir-hampir sunnah ini sudah jarang dilakukan, termasuk di antara sunnah-sunnah al-mansiyah atau sunnah-sunnah al-mahjubah, sunnah-sunnah yang memang ditinggalkan oleh kebanyakan pengikut umat Islam, sunnah-sunnah yang memang dilupakan oleh kebanyakan kaum muslimin. Di antara sunnah tersebut ialah kita semua bisa melakukan yang namanya sholat gerhana. Maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan kita semua Allah memberikan kemudahan bagi kita, maka dengan kemudahan tersebut kita semua bisa melakukan sunnah ini, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semoga syariat yang telah kita lakukan ini nantinya memang mendapatkan balasan dengan surga dan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, saudaraku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala, ahli sejarah telah menuliskan ada sebuah perkara yang mana membuat kekasih kita Rasulullah SAW merasakan ketakutan yang sangat ketika kejadian tersebut terjadi pada zaman Rasulullah SAW. Jadi kejadian tersebut atau perkara tersebut, tragedi tersebut, kalau nggak salah terjadi pada tanggal 29 Syawal pada tahun 10 Hijriah. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Kejadian apakah yang mana membuat Rasulullah SAW membuat takut sekali? Seakan-akan Rasulullah SAW menganggap bahwasanya pada detik itu atau pada waktu itu akan terjadi yang namanya hari kiamat. Maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mau melihat saking takutnya Rasulullah SAW ketika beliau melihat kejadian tersebut, segera pulang kepada istrinya, mengambil jubahnya. Saking takutnya beliau, ketika ingin segera menuju lari ke masjid, maka beliau ketika menggunakan jubahnya, menggunakan selendangnya itu dalam keadaan terbalik. Bahkan dikatakan pula ketika beliau membawa selendangnya itu tidak sabar. Jadi ketika dalam keadaan lari itu dalam keadaan belum menggunakan selendangnya secara sempurna. Bahkan dalam riwayat dikatakan beliau menyeret selendangnya tersebut. Jarra rida'ahu. Saking gak sabarnya beliau, saking takutnya beliau dengan apa yang terjadi pada waktu itu. Kejadian waktu itu ialah ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kejadian yang memang jarang terjadi pada waktu itu. Tetapi sering sekali kita temukan atau kejadian ini terjadi berulang-ulang, sering kali pada akhir zaman. Apa kejadian tersebut? Kejadian tersebut ialah terjadinya gerhana matahari. Maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi dengan terjadinya gerhana matahari pada zaman Rasulullah SAW, beliau merasakan ketakutan yang sangat. Berbeda dengan keadaan realita yang kita temukan di sekeliling kita. Bahkan mereka semua itu dengan santainya, dengan tidak ada rasa takut yang mereka miliki, dengan mereka semua berfoto-foto, berselfie-selfie dengan adanya yang namanya gerhana. Padahal kita tahu kejadian yang terjadi zaman Rasulullah membuat Rasulullah SAW dalam ketakutan yang sangat. Tetapi sebaliknya umatnya, apalagi umat akhir zaman ini, Allah berikan yang namanya gerhana, tetapi mereka semua tidak takut, tidak mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Syekh Utsaimin rahimahullah taala, beliau mengatakan asy-syamsu wal qamaru ayatan min ayatillah. Jadi yang namanya matahari, yang namanya lembur, yang namanya bulan, itu adalah dua di antara ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa taala. Wa makhluqani min makhluqatillah, dan dia keduanya yaitu matahari dan juga rembulan itu juga termasuk di antara makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, kedua yang jalani, kedua perkara tersebut, yang namanya matahari dan yang namanya bulan, itu akan nampak bi'amrillahi subhanahu wa ta'ala, dikarenakan memang perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yankashifani bi'amrihi wa birahmatihi, dan akan tenggelam dikarenakan perintahnya Allah dan dikarenakan pula rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kenapa yang dikatakan gerhana matahari ataupun gerhana rembulan itu dikatakan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala? Nanti kita akan lihat. Selanjutnya, wa idza aradallah an yukhawifa ibadahu min aqibati ma'asi wa mukhalafatihim. Kalaulah Allah Subhanahu wa taala menginginkan untuk memberikan rasa takut kepada hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala yang diakibatkan dari kemaksiatan yang mereka lakukan ataupun penyelisihan yang telah mereka semua lakukan, maka Allah Subhanahu wa taala yang kasifan
Allah menenggelamkan keduanya. Allah tenggelamkan yang namanya bulan dan juga matahari. Bi ikhfa'i du'ihima kullihi wa ba'di, dengan cara menyamarkan atau menyembunyikan dari cahayanya matahari ataupun cahayanya bulan, baik ditenggelamkan secara semuanya ataupun disamarkan secara sebagian. Maka kita tahu ada yang namanya gerhana rembulan total, ada yang namanya gerhana matahari total. Kalau total dipastikan mataharinya kan daunya atau cahayanya itu akan dihilangkan sehingga terjadi gelap. Maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita semua tahu ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan sesuatu, pastilah ada suatu kebaikan yang akan bisa diambil oleh hambanya Allah Subhanahu wa taala. Setiap Allah memberikan sesuatu, pastilah ada manfaatnya, pastilah ada kebaikannya yang akan bisa diambil oleh hambanya Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula yang namanya gerhana, baik gerhana bulan maupun gerhana matahari, itu diantara manfaatnya ialah indaron li'ibadi, untuk memberikan rasa takut kepada hamba-hambanya. Jadi tujuan Allah Subhanahu wa taala mengadakan yang namanya gerhana bulan maupun gerhana matahari itu agar semua hambanya ini takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang telah dicontohkan Rasulullah SAW, sebagaimana yang telah dialami Rasulullah SAW. Saking takutnya beliau hingga salah menggunakan selendang-selendangnya. Jadi ini tujuan yang pertama, indzarul ibadi, agar memberikan rasa takut kepada hamba-hambanya. Setelah itu watadhkirun lahu, untuk memberikan peringatan kepada mereka, untuk memberikan mereka semua bisa ingat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara tujuan yang namanya gerhana. Maka tadi dikatakan bahwasanya yang namanya gerhana bulan itu tenggelam, itu memang karena perintah Allah dan karena rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena sejatinya dengan Allah mengadakan gerhana, baik rembulan maupun matahari, Allah itu ingin hamba-hambanya ini kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Yuhditsuna taubatan, sehingga mereka semua bersegera bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, fayaqumuna ma yajibu alaihim min awamirillah, sehingga mereka semua kalau sudah taubat kepada Allah, sehingga mereka semua kalau sudah takut kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah, maka mereka semua akan melakukan apa-apa yang telah Allah wajibkan kepada mereka. Wa yab'uduna ma harrama alaihim, dan mereka semua akan meninggalkan yang namanya perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah di antara manfaat, inilah di antara tujuan Allah Subhanahu wa taala mengadakan yang namanya gerhana baik bulan maupun matahari, agar kita semua kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita semua takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah modal yang penting yang harus kita miliki. Jadi modal takut tersebut, modal takut yang kita miliki, ini adalah modal yang terpenting yang akan menjadi bekal kita untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah mengatakan bahwa yang namanya takwa, yang namanya takut ini adalah modal yang terbaik yang akan kita bawa untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa.
Maka berbekalah diri kalian semua, bekalilah diri kalian dengan takwa, bekalilah diri kalian dengan rasa takut kepada Allah. Ketahuilah bahwasannya sebaik-baik bekal yang akan kita bawa berjumpa kepada Allah ialah ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah juga mengatakan, memberitahukan kepada kita semua dalam surah Az-Zumar ayat 61. Allah mengatakan, wa yunajjillahu alladziina taqaw bimafazatihim la yamassuhum as-su' wa la hum yahzanun. Allah mengatakan bahwasanya Allah itu akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kemenangan-kemenangan yang mereka miliki. Jadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah, orang-orang yang punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah akan selamatkan mereka. La yamassuhum as-su', tidak akan menimpanya suatu keburukan. Tidak akan menimpanya suatu keburukan. Wala hum yahzanun, dan mereka semua tidak akan bersedih. Maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah tujuan besar yang harus kita ketahui dan harus kita sadari, bahwasannya adanya gerhana itu tujuannya ialah agar kita selaku hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala bisa takut kepada Allah, bisa kembali kepada Allah dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah jadikan kita semua di antara hamba-hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga ketakwaan yang kita miliki nantinya akan menghantarkan kita semua menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat ya aziz ya ghaffar ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna min ibadikas salihin. Allahumma ij'alna min ibadikas salihin. Allahumma ij'alna min ibadikas salihin waj'alna min ibadikal muttaqin waj'alna min ibadikal muttaqin waj'alna min ibadikal muttaqin. Allahumma arzuqna jannah ya Allah. Allahumma arzuqna jannah ya Allah. Allahumma arzuqna jannah ya Allah wa najjina min adzabil qabri wa